Lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita pada saat ini akan masuk kepada alasan kedua mengapa impian kita itu bisa tidak terwujud. Alasan kedua adalah ada orang yang dihalangi oleh kekecewaan dan sakit hati di masa lalu. Kekecewaan dan sakit hati di masa lalu. Kekecewaan itu adalah gap, jurang atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan itu. Kita bahkan pernah mengalami pengalaman-pengalaman buruk tidak terduga. Kita pernah merasakan hidup di mana keinginan kita tidak tercapai dan harapan kita menjadi lenyap. Kekecewaan itu dapat merusak hidup kita. Perhatikan kata-kata Mark Twain, novelis terkenal, mengatakan, kita harus hati-hati untuk mengeluarkan dari suatu pengalaman hanya hikmat yang ada di dalamnya dan berhenti di sana. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti kucing yang duduk di atas tutup kompor yang panas. Kucing itu tidak akan pernah duduk di atas tutup kompor yang panas lagi, dan itu bagus. Tetapi kucing ini juga tidak akan pernah duduk di atas tutup kompor yang dingin lagi. Nah, pernah kita merasakan begitu? Kita merasa kita menjalani hidup yang keliru dan kita mengatakan, saya nggak mau melakukan itu lagi. Itu adalah sebuah kesalahan. Khususnya dalam hal mewujudkan impian kita. Ada orang yang harus menghadapi kesalahan berulang-ulang sebelum melangkah maju dalam mengejar impian mereka. Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, Anda mungkin harus melakukan peperangan berkali-kali, lebih dari sekali untuk memenangkannya. Kita perlu ingat, kita perlu memastikan, kita tidak menyerah terlalu cepat. Lalu alasan yang ketiga, ada orang yang terbiasa menerima keadaan rata-rata. Ada orang yang terbiasa menerima keadaan rata-rata. Kolumnis Maureen Dowd mengatakan, begitu Anda menerima kurang dari yang layak Anda terima, Anda bahkan menerima lebih sedikit daripada yang Anda bersedia terima. Impian mensyaratkan seseorang untuk memaksakan dirinya hingga melebihi rata-rata. Kita tidak dapat meraih suatu impian dan tetap berada sedang-sedang saja dengan aman pada waktu yang bersamaan. Keduanya tidak cocok. Ketika kita tidak terinspirasi untuk bermimpi, ketika kita menerima yang sedang-sedang saja, kita mungkin tergoda untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain, pada keadaan sekitar kita, pada sistem yang ada pada dunia ini. Namun yang benar adalah keadaan rata-rata selalu merupakan pilihan pribadi. Orang yang tidak mempunyai impian menempatkan diri mereka dalam bahaya. Hidup mereka berlalu begitu saja. Hari-hari mereka dapat menjadi biasa saja, dan kemudian mereka pun menjadi seperti hari-hari mereka. Mereka menjadi pribadi yang biasa saja. Penulis Kenneth Hildebrand menyatakan efek negatif dari keadaan itu dengan menjelaskan begini. Orang paling malang bukanlah orang yang tidak mempunyai uang sepeser pun. Orang paling malang adalah orang-orang yang tanpa impian. Ia seperti kapal besar, dibuat untuk lautan besar, tetapi berusaha berlayar di danau kecil. Ia tidak memiliki pelabuhan yang jauh untuk dicapainya. Tidak ada cakrawala yang menyingsing. Tidak ada kargo berharga yang diangkut. Seluruh waktunya terserap dalam tirani rutin yang sepele. Tidak heran jika ia menjadi tidak puas, suka bertengkar dan jenuh. Salah satu dari tragedi kehidupan yang terbesar adalah orang dengan kapasitas 10 kali 12 dan jiwa 2 kali 4. Jika kita merasa hidup lebih dekat dengan rata-rata ketimbang yang kita inginkan, kita perlu lebih banyak bermimpi. Tidak ada apapun yang menolong seseorang untuk mengeluarkan dari kehidupan rata-rata selain mempunyai impian yang berharga. Salam sukses luar biasa.
Dari saya, Mr. Sorchan.